Akhirnya saudara, satu lagi penghina Habibana Habib Rizik Syihab, penghina agama dan juga penghina MUI, akhirnya berpulang ke rahmatullah. Akhirnya wafat juga saudara. Akhirnya mati juga saudara. Selamat datang di pengadilan akhirat. Nah, ini berita buat nambah imun nih saudara. Lucu-lucuan aja nih saudara, kocak-kocakan aja nih. Nah, jejak digital. Ada seorang bapak-bapak aki-aki. Nah, dia menghina Habibana Habib Rizik Syihab saat mempertanyakan Habib Rizik Syihab di dalam penjara minta mudik. Nah, juga dia menghina jilbab. Suruh lepas itu jilbab. Aduh, hina juga Majelis Ulama Indonesia MUI sebagai kadrun. Waduh, naudzubillah, naudzubillah. Itu jejak digitalnya saudara. Kita perhatikanlah propaganda dari kakek-kakek ini, abah-abah ini, bapak-bapak ini yang menyebarkan aliran sesat, pemikiran dangkal, pemikiran sesat, mengeser berita yang pemikirannya menyimpang, menyerukan masyarakat untuk menyembarakan kebencian terhadap habaib dan ulama, menyerukan masyarakat untuk memusuhi dakwah tauhid dan sunnah serta jilbab. Mereka adalah contoh yang paling mudah terkait hadis tadi di atas tentang dosa jariyah. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti mereka, pelopor kemaksiatan dan pengusung pemikiran menyimpang, selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa jariyah walaupun dia sudah mati. Nah, bagaimana menurut saudara-saudara tentang satu lagi penghina Habibana Habib Rizik Syihab akhirnya meninggal juga saudara. Dan tidak hanya itu, tapi juga dosa jariyahnya terus mengalir sampai hari kiamat saudara. Bagaimana menurut saudara-saudara? Silakan komentar di kolom komentar. Mungkin ada yang mau diskusi, menambahkan, silakan. Dalam ceramah Habibana Habib Rizik Syihab bahwa kasus Nasuada ini kita harus terus bersabar dengan melakukan perlawanan secara konstitusional. Jangan sampai sok jago, lawan sini, lawan sana, apa yang dilawan. Nah, kita harus tetap bersabar dan lakukan perlawanan secara konstitusional, saudara. Nah, jadi jangan lagi ada pertanyaan, bosan lihat umat Islam kayak buih di lautan. Kapan lawannya? Kapan lawannya? Kalau lawan fisik, no. Tapi kalau lawan secara pemikiran, yes. Karena apa? Karena satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu peluru tidak akan bisa menembus satu pemikiran. Dulu di 2016, Ahok melakukan penistaan agama, betul? Saat Ahok terang-terangan penista agama, MUI sudah memutuskan Ahok menistakan agama. Bahkan terakhir pengadilan memvonis Ahok menista agama di akhir saudara. Tapi pada saat itu ketika terang-terangan Ahok menista agama, ada partai-partai yang tetap mendukung penista agama saudara. Padahal sudah jelas kita katakan kepada mereka, kalian yang dukung penista agama, partai-partai, cabut dukungan kalian. Kalau kalian dukung penista agama, sama saja kalian nyakiti hati umat Islam. Sama saja kalian menginjak-injak perasaan umat Islam. Sama saja kalian mengencingi umat Islam. Betul. Islam ada prinsip di dalam al-lima bil-ma'asiyah bil-ma'asiyah. Disebutkan dalam banyak kitab, termasuk dalam kitab Is'adur Rafiq. Sudah. Prinsip Islam jelas. Al-lima bil-ma'asiyah bil-ma'asiyah. Kalau ada kemaksiatan, tugas kita sebagai umat Islam adalah ikhar. Amin hukum kalau juga dia deh. Baik kami stopin, kami bisa nih. Rubah dengan tangan. Kalau nggak bisa rubah dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak bisa rubah dengan lisan, minimal hatinya ingkar, minimal hatinya nggak suka, minimal hatinya jangan mendukung. Kalau mendukung bagaimana? Maka ridho terhadap kemaksiatan. Walaupun tidak melakukan kemaksiat, tetap mendapatkan dosa maksiat tersebut. Alhamdulillah. Dan begitu juga penistaan agama. Kalau ada orang yang menista agama, ini penghinaan terhadap agama, mestinya ingkar, mestinya protes, mestinya dilawan. Malah didukung saudara. Artinya ar-ridha bil istihza' bid-din, istihza' bid-din. Ridha terhadap penistaan agama sama saja melakukan penistaan agama saudara. Betul? Betul. Oke, saya tanya kira-kira kalau ada partai melakukan penistaan agama, betul atau jangan? Kurang kompak, betul atau jangan? Betul atau jangan lakukan? Betul atau jangan lakukan? Kalau ada presiden yang hidupin di partai penistaan agama, betul atau jangan lakukan? Betul atau jangan lakukan? Yakin? Betul? Siap melanggar partai penistaan agama? Siap melanggar partai penistaan agama? Jikalau
1 tahun yang lalu kita umat Islam disatukan dengan Al-Quran yang dihina oleh Ahok, disatukan oleh Al-Quran yang dinistakan oleh Ahok. Maka tahun sekarang kita umat Islam akan disatukan kembali dengan cadar dan azan yang telah dihina oleh si babi Ahok belum keluar dari penjara, si babi Ahok belum bebas dari penjara, sudah muncul babi betina yang baru. Jawab yang keras, siapa babi betina? Siapa penista cadar? Siapa penista azan? Dia berkata, aku tidak tahu syariat Islam, yang aku tahu sari konde lebih indah dari cadarmu. Aku tidak tahu syariat Islam, yang aku tahu suara kidung lebih indah dari lantunan azanmu. Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Biadab tidak? Bajingan apa bukan? Jawab yang keras, bajingan apa bukan? Awan apa biarkan? Awan apa biarkan? Sukawati goblok, Sukawati biadab. Kalau engkau tidak tahu tentang syariat, lebih baik engkau diam. Dulu khairan au yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau diam. Kalau engkau tidak tahu tentang syariat, lebih baik engkau diam. Bukan engkau malah berpuisi yang isinya menghina cadar dan menghina azan. Saudara-saudara, kalau orang Islam nggak tahu syariat Islam berarti goblok. Orang Islam nggak tahu syariat Islam berarti apa? Berarti apa? Orang goblok harusnya ngapain? Belajar, bukan puisi goblok. Udah tahu goblok malah dia berpuisi. Aku tidak tahu syariat Islam, yang aku tahu sari konde lebih indah dari cadar. Apakah engkau tidak tahu ibu yang melahirkan Indonesia? Engkau mengaku sebagai ibu Indonesia, tapi kau tidak tahu siapa ibu yang melahirkan Indonesia. Saudara-saudara, ibu yang melahirkan Indonesia adalah Islam. Indonesia lahir dari rahim Islam. Jawab yang keras, Indonesia lahir dari rahim mana? Indonesia lahir dari rahim apa? Sukawati nggak beda sama kakaknya Mbak Banten. Kamu tahu Megawati pernah bilang, ini Indonesia bukan negara Islam, Indonesia bukan negara Islam. Mereka berdua ingin memisahkan antara Islam dan Indonesia. Mereka berdua ingin mengadu domba antara adat dan syariat, ingin membenturkan antara budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan ajaran Islam. Padahal syariat ada tanpa merubah adat yang tidak bertentangan dengannya. Ajaran Islam aja tanpa merubah budaya-budaya yang tidak bertentangan dengannya. Dan yang perlu diketahui, tidak ada siapapun yang bisa memisahkan Islam dengan Indonesia. Kenapa? Demi Allah, kalau bukan karena Islam, kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena para santri, kalau bukan karena para pejuang-pejuang Islam, para pahlawan-pahlawan yang dimana tanah Indonesia telah dicuci dengan darah mereka, saudara-saudara. Kalau bukan karena Islam, tidak akan pernah merdeka negara kesatuan Republik Indonesia. Aku tidak tahu syariat Islam, dan aku tahu syariat kode lebih indah daripada cadar. Goblok! Cadar bukan sekedar kain pembungkus wajah, cadar bukan sekedar kain pembungkus kulit, cadar bukan sekedar kain pembungkus rambut. Cadar adalah lambang kehormatan wanita Islam yang menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan muhrim. Cadar adalah lambang ketaatan seorang wanita Islam kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cadar itu hukumnya ikhtilaf, cadar hukumnya berbeda pendapat para ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, tetapi kesepakatan para ulama dalam kitab dijelaskan, madhhab jumhurul ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah ila anna al-wajha laysa bi awratin wa idza lam yakun awratan fa innahu yajuzu laha an tasturahu wa tantakiba wa laha an takshifahu wa la tantakiba. Apa kata para ulama? Kesepakatan ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwasanya wajah bukanlah aurat. Kalau wajah bukan aurat, maka diperbolehkan untuk menutupnya, diperbolehkan untuk berniqab atau bercadar, boleh juga untuk membukanya, boleh juga untuk tidak bercadar. Oleh karena wahai para wanita yang bercadar, jangan pernah engkau malu dengan kau bercadar. Walaupun kau dihina, walaupun kau dinistakan, walaupun engkau dipermalukan, jangan pernah engkau malu dengan cadarmu. Bahkan bukan cuma cadar, saudara-saudara. Sukawati berkata bahwasanya suara kidung lebih indah daripada lantunan azan. Hei Sukawati, azan
bukan sembarang panggilan, bukan panggilan biasa, bukan seruan biasa. Azan adalah panggilan Allah, seruan Allah bagi hamba-hambanya untuk kembali kepadanya, untuk bersegera memasrahkan jiwa dan raga, untuk bersujud bertekuk lutut di hadapannya. Di dalam lantunan azan terdengar lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat takbir, itu kalimat Allahu Akbar. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat para pejuang-pejuang kemerdekaan untuk mengusir para penjajah-penjajah dari tanah Indonesia. Kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman? Yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro? Yang diteriakkan oleh Imam Bonjol? Yang diteriakkan oleh almarhum Al-Maghfurullah Ki Haji Hasyim Asy'ari? Berdirilah Nahdlatul Ulama. Kalimat apa yang diteriakkan oleh para ulama, oleh para santri ketika itu? Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada partai, belum ada DPR, yang ada pondok-pondok pesantren, santri-santri, majelis-majelis ilmu, para ulama, para santri, para kiai. Mereka mengangkat senjata, mengangkat pambulan, mengangkat jalan untuk memerdekakan Indonesia, untuk mengusir para penjajah. Tidak ada kalimat yang mereka teriakkan selain daripada kalimat Allahu Akbar. Itulah yang keluar, yang membasahi lidah para pejuang-pejuang kemerdekaan, sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka. Oleh karenanya kami umat Islam, kami sampaikan kepada pihak kepolisian, segera tangkap dan penjarakan Sukmawati. Betul? Jangan kalian polisi misalnya nangkap ulama aja, ustaz, kiai, habib, mengkritik pemerintah ditangkap, penista agama kudu demo berkali-kali baru ditangkap. Saudara, saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Sukmawati melaporkan Habib Rizik atas kasus dugaan penghinaan Pancasila. Apa kata Presiden Jokowi? Segera kami tindak lanjuti. Giliran kita laporkan Sukmawati, apa kata Presiden Jokowi? Dahulukan musyawarah. Saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Waktu demo 14 jutaan umat Islam di depan istana menuntut Jokowi untuk memenjarakan, menghukum penista agama. Lewat waktu maghrib umat Islam ditembaki dengan gas air mata, dibikin kayak binatang. Sedangkan pendukung Ahok demo sampai jam 2 malam, tidak ada satupun gas air mata yang melayang. Saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Oleh karena tangkap dan penjarakan, tidak ada tempat bagi penista agama di tanah Indonesia. Betul? Tangkap, dia udah minta maaf. Kenapa kalau dia udah minta maaf? Kalau dia udah minta maaf, kenapa? Kamu buka kitab Asy-Syifa. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhiyah dijelaskan tentang istihza fikih, tentang penghinaan terhadap agama. Kalau ada orang yang hina Islam, yang hina Allah, yang hina ajaran, yang hina syariat Islam, kita sebagai umat tidak punya hak untuk memaafkan. Ustadznya kek, kiainya kek, habibnya kek, MUI-nya kek, tidak punya hak untuk memaafkan. Yang punya hak memaafkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau dia hina pribadi kita, sebelum minta maaf harus kita maafkan. Yang dia hina ajaran Allah, syariat Allah, kita tidak punya hak untuk memaafkan. Dan jikalau hanya dengan minta maaf, dibebaskan, dibiarkan, tidak dihukum, besok-besok akan lahir ribuan penista agama yang bisa dengan gampang menistakan ajaran Islam. Betul? Oleh karena tangkap dan penjarakan Sukmawati. Kalau sampai tidak kalian tangkap, kalau sampai kalian tidak bertindak, kalau sampai kalian biarkan, kalau sampai kalian bebaskan, atau bahkan kalian lindungi, ya Allah, jutaan umat Islam akan kami budikan Jakarta, akan kami hukum dengan cara kami sendiri. Saya tanya, cara kita menghukum penista agama, penjara atau mati? Penjara atau mati? Penista agama pantasnya hidup atau mati? Pantasnya penjara atau mati? Dia matikan penista agama, dia hancurkan penista agama, dia binasakan penista agama. Andaikan penista agama dilindungi, yang melindungi bawa senjata, lawan jangan. Bawa senjata, bawa senjata, pakai air mata. Yang bersatu, yang berjuang bersama. Sekarang saya mau tanya, saudara, kalau pemerintah tidak memberikan ruang untuk orang menghina Islam, bagus tidak? Bagus tidak? Kalau pemerintah tidak memberikan ruang atau tidak membiarkan PKI bangkit kembali, bagus tidak? Bagus tidak? Kalau pemerintah
tidak menjual negara kepada penjajah asing dan asing. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, kalau pemerintahnya sudah bagus, apa perlu kita demonstrasi lagi? Apa perlu kita turun ke jalan? Apa perlu kita buat aksi lagi? Apa perlu kita revolusi? Tolong Bapak Wakil Bupati dicatat betul ini Bapak. Artinya umat ini nggak ada mau demonstrasi Pak. Nggak ada mau demonstrasi, nggak ada mau bikin aksi, nggak ada mau bikin kacau. Selama pemerintahnya bagus. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya lagi. Kalau sebaliknya pemerintah membiarkan Islam dihina, pemerintah membiarkan PKI bangkit kembali, pemerintah membiarkan Indonesia dijual ke penjajah asing dan asing, saya tanya, apa perlu aksi lagi? Apa perlu turun ke jalan lagi? Apa perlu demonstrasi lagi? Apa perlu revolusi? Takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi pemerintah mesti paham, kami habaib, kami ulama, bukan musuh negara, bukan musuh pemerintah, bukan musuh TNI, bukan musuh Polri. Kami musuh ketidakadilan, kami musuh kemungkaran, kami musuh kezaliman, kami musuh kemaksiatan. Betul? Betul? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap